teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman yang saya sayangi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurjana dengan NIM 1910 1140 1197. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh partner saya yaitu Astika Restiani dengan NIM 1910 1140 1198. Di sini kami ingin menjelaskan tentang proyek kami yaitu dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Travel berbasis web dengan menggunakan Microsoft Project. Di dalam proyek ini kami ada analisa dan desain sistem yang dilakukan oleh 4 tahap dalam waktu 9 hari dari tanggal 31 Oktober sampai dengan 10 November. Tahap pertama yaitu melakukan wawancara terhadap klien yang dilakukan dalam kurun waktu 2 hari yaitu dari tanggal 31 Oktober sampai dengan 1 November. Di tahap selanjutnya kami membuat proses specification yang dilakukan kurun waktu 3 hari dengan tanggal 2 November sampai dengan 4 November dan dilanjut dengan membuat entry relation diagram atau biasa disebut dengan ERD dengan kurun waktu 2 hari dari tanggal 7 November sampai dengan 8 November dan diakhiri dengan dokumentasi analisa dan desain sistem yang dilakukan dalam kurun waktu 2 hari yaitu tanggal 9 November dan 10 November. Di tahap selanjutnya ada desain aplikasi. Di desain aplikasi ini kita ada 3 tahap yang dilakukan dalam kurun waktu 8 hari. Di tahap pertama kami membuat desain menu sistem yang dilakukan 3 hari dari tanggal 11 November sampai dengan 15 November dan dilanjut dengan membuat desain report yang dilakukan kurun waktu 3 hari dari tanggal 16 November sampai dengan 18 November. Dan diakhiri dengan dokumentasi desain aplikasi yang dilakukan kurun waktu 2 hari dari tanggal 21 November sampai dengan 22 November. Di tahap selanjutnya kita masuk dengan programming. Di programming ini kita ada 2 tahap yang dilakukan dengan kurun waktu 23 hari dari tanggal 23 November sampai dengan 23 Desember. Di tahap pertama ada programming database informasi travel yang dilakukan dalam kurun waktu 20 hari dari tanggal 23 November sampai dengan 20 Desember. Dan di tahap selanjutnya dokumentasi programming yang dilakukan kurun waktu 3 hari yaitu dari tanggal 21 Desember sampai dengan 23 Desember. Tahap selanjutnya kita ada testing program yang dilakukan 3 tahap. Kita melakukan ini dalam kurun waktu 7 hari, yaitu dari tanggal 26 Desember sampai dengan 3 Januari. Di tahap yang pertama kita melakukan tes terhadap program yang dilakukan 3 hari, yaitu dari tanggal 26 sampai tanggal 28, dan dilanjut dengan memberikan catatan list perbaikan yang dilakukan 2 hari, yaitu dari tanggal 29 Desember dan sampai 30 Desember. Di tahap akhir, kami melakukan dokumentasi testing program, yaitu kurun waktu kami 2 hari dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 3 Januari. Di selanjutnya ada instalasi program. Di instalasi program ini kami membutuhkan waktu 6 hari dan kami hanya melakukan 1 tahap, yaitu setting infrastruktur dan software pendukung. Dengan waktu 6 hari ini, kami memulai dari tanggal 4 Januari sampai dengan 11 Januari. Di selanjutnya ada training user atau SDM, yaitu melakukan training kepada user. Kami di sini membutuhkan waktu 7 hari, yaitu dari tanggal 12 Januari sampai dengan 20 Januari. Oke, selanjutnya
Untuk melakukan proyek ini kita membutuhkan yaitu resource sheet. Resource sheet ini adalah tipe-tipe yang diperlukan dalam melakukan proyek. Antara lain yaitu work, material, dan cost. Work itu untuk ketenaga kerjaan, maksudnya orang. Material itu untuk seperti barang, cost itu harga. Resource-nya dalam melakukan proyek ini kita memiliki 6 work. Satu yaitu analisis dengan tipe work inisial A, maksim 100% untuk upah perharinya yaitu 130.000 per hari, overrate atau lembur per jamnya yaitu 50.000. Yang kedua, programmer dengan tipe work inisial P, maksimnya 100%. Kenapa ini 100%? Karena yang mengerjakan cuma satu orang. Misal kita mengerjakan lebih dari satu, dua, atau tiga orang bisa diganti. Jika dua, bisa 200%. Jika tiga, 300%, dan seterusnya. Kemudian untuk upah perharinya yaitu 150.000 per hari. Overhead-nya 50.000 per jam. Yang ketiga, database designer dengan tipe work juga, kemudian inisialnya D, maksimal unitnya 100%, upah perharinya 150.000 per hari, dan overhead-nya juga 50.000. Yang keempat, interface designer dengan tipe work, inisial I, maximum unitnya 100%, rate upah perharinya 130.000 per hari, kemudian overhead-nya 50.000 per jam. Yang kelima ada help desk dengan tipe work, material H, max unitnya 100%, upah perharinya 130.000 per hari, kemudian overhead-nya 50.000 per jam. Teknisi dengan tipe work, inisial T, maksimum unitnya 100%, overhead-nya, salah nih, anjir. Upah perharinya 130.000 per hari, overhead-nya 50.000 per jam. Kemudian kita beralih ke Gantt chart lagi. Karena, karena bahasanya gimana sih? Ntar di pos-pos aja. Bingung aja. Ya udah yang tadi lu ganti aja dulu yang kata overhead yang harusnya per jam, lu ganti tuh jadi hari. Itu kan kalau ini per jam, emang per jam. Dari Oh, sononya, semuanya per hari. dari sononya emang per jam. Ini kita Lu balik dah. udah 8 menit, Cok. Kita, Cok. Mantap. Iya, tapi kita ulang. Gak apa-apa. Masa Berarti ini nggak kita nggak ulang, nggak ulang. Ini nanti langsung lanjutin ini di pas aja. Dipotong aja. Mana sih tadi? Shit. Ini tuh emang dari sononya, dari sininya per hari. Per hari, per jam. jadi semuanya pada hari. Ya udah, jadi kita Dari apa mana nih? sononya. Anjir. Yang ini nanti tadi dulu. Cara ngomongnya gimana ya? Nah, untuk untuk resource name per apa nih? Per project yaitu untuk melakukan wawancara itu loh. Gimana sih ngomongnya? Anjir. Tadi dulu gua ketutupan. Gua ganti. Gue tuh sebenarnya tadi mau
mau jelasin yang protet-protet, tapi ini ada muka lu sama muka gue nggak kelihatan. Ya bisa dikebawahin. Kenapa nggak kita kebawain dari tadi ya? Ya, nggak tahu deh gue. Jadi, nih gue lanjut lagi, gue yang lanjut. Ngomongnya gimana? Ya balik lagi ke Gantt chart. Di sini kami ingin menjelaskan Yaudah, tentang ya, resource-nya. yaudah, ulang dulu. Ya, selanjutnya kita balik lagi ke Gantt chart. Di sini kami ingin menjelaskan tentang resource name-nya. Di dalam analisa di- dan desain sistem, ada 4 tahap, yaitu tahap melakukan wawancara terhadap klien, dilakukan oleh research name programmer analysis dengan cost 4.480 dan membuat proses specification. Research name-nya yaitu analisis dengan cost 3.120. Di selanjutnya membuat entry relation diagram ERD yang dilakukan oleh research name database designer dengan cost 2.400.000 dan diakhiri oleh dokumentasi analisa dan desain sistem dengan research name analysis help desk dengan biaya 4.160.000 dan total di sini baru 10.400.000. Lanjut dengan desain aplikasi, yaitu membuat desain menu sistem yang dilakukan oleh interface designer yang membutuhkan cost 3.120.000. Dilanjut dengan membuat desain report dengan resource name interface designer sama ya dengan membuat desain menu sistem, resource name-nya sama dan cost-nya juga sama 3.120.000 dan diakhiri dengan dokumentasi desain aplikasi dengan resource name-nya helpdesk dan interface desk. Jadi ada dua dengan cost 4.160.000. Jadi total di desain aplikasi ini kami desain aplikasi dan yang sebelumnya jadi 54.720.000 dan dilanjut oleh programming yang dilakukan 2 tahap, programming database informasi travel, research name programmer database dengan cost 48 juta dan dilanjut dengan dokumentasi programming dengan research name helpdesk dan programmer jadi ada 2 juga dengan cost 6.720 dan dari total 3 ini kami telah habis 10.480 dan dilanjut dengan testing program. Di testing program ini kita ada 3 tahap. Di tahap yang pertama melakukan tes terhadap program dengan research name-nya programmer dan dengan cost 3.600.000 dan dilanjut dengan memberikan catatan list perbaikan. Dia sama research name-nya dengan melakukan tes terhadap programmer, tapi yang membedakan adalah cost-nya yaitu 2.400.000 dan diakhiri dengan dokumentasi testing program dengan research name-nya helpdesk dan programmer. Jadi ada dua. Dan di sini cost-nya 4.480.000 dan totalnya 12.480. Selanjutnya ada instalasi program. Di instalasi program ini kami hanya melakukan 1 tahap dan di resource name ini ada 2 yaitu dengan teknisi dan analisis dan kami membutuhkan cost dengan 12.480.000 dilanjut dengan training user atau SDM yaitu melakukan training kepada user dengan research name-nya teknisi dan dikenakan cost-nya 7.280. Ya, selanjutnya bisa saya serahkan kepada partner saya, Stiker Restiani.
Selanjutnya kita akan lihat Gantt chart-nya. Gantt chart untuk Gantt chart untuk proyek ini dapat kita lihat ya kan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, yaitu awal programmer dan analisis, kemudian database designer, kemudian ada analisis dan help desk, kemudian juga ada interface designer, kemudian interface designer lagi, kemudian help desk, interface designer, kemudian lanjut ke programmer, database designer, kemudian lanjut lagi ke help desk dan programmer, lanjut lagi ke programmer, kemudian programmer, kemudian help desk programmer, lanjut ke bawah, teknisi dan analis, kemudian teknisi. Ini sangat urut sekali ya dengan urutan project yang kita buat. Karena kenapa ini bisa urut? Karena project ini harus sesuai dengan urutan. Jika nanti programmer analisa belum selesai, dia tidak dapat berlanjut ke analisis. Jika analisis belum selesai, belum bisa lanjut ke database dan selanjutnya sampai dengan teknisi analis. Kemudian kita lanjut ke network diagram. Network diagram ini CPM, yaitu critical path CPM. Nah, itu ngomongnya. Kemudian kita lanjut ke CPM, yaitu critical path. CPM itu apa? Petot kata gue. Gue mau perbaiki juga bingung. Jadi kita apa? Critical path method, anjing. Petot. Ya. Ayo jangan. Kemudian kita lanjut ke critical path method, yaitu di sini ada rancang bangun sistem informasi travel dengan durasi 60 hari dari start 31 Oktober sampai 20 Desember 2023. Yang pertama ada analisis dan desain sistem. Gue salah, ini bukan yang pertama. Kemudian kita masuk ke CPM atau Critical Path Method untuk rancang bangun sistem informasi travel yang dikerjakan selama durasi 60 hari. Yang pertama itu ada analisa dan desain sistem dengan durasi 9 hari, dimulai dari 31 sampai 10 November. Kemudian ada di dalam analisa desain sistem terdapat melakukan wawancara terhadap klien yang memiliki durasi 2 hari, kemudian membuat proses specification dengan durasi 3 hari, lanjut yaitu membuat IRD atau Entity Relationship Diagram dengan durasi 2 hari, kemudian dokumentasi analisa dan desain sistem. Ini untuk 4 tahap yang pertama, kemudian dilanjut ke tahap yang kedua, yaitu desain aplikasi, yang di dalamnya itu ada membuat desain menu sistem dengan durasi waktu 3 hari, kemudian ada membuat desain report dengan durasi 3 hari juga,
Kemudian dilanjut dengan dokumen desain aplikasi. Kemudian masuk ke tahap ketiga, yaitu programming. Di dalam programming yaitu di dalamnya terdapat program database informasi travel dengan durasi 20 hari. Kemudian ada dokumentasi programming dengan durasi 3 hari. Kemudian dilanjut ke testing program untuk tahap keempat. Dalam testing program ini terdapat melakukan tes terhadap program dan memberikan catatan list perbaikan. Melakukan tes terhadap program durasi 3 hari dan memberikan catatan list perbaikan dengan durasi 2 hari. Kemudian ada dokumen testing program dengan durasi 2 hari juga. Kemudian lanjut ke tahap instalasi program. Instalasi program ini memiliki tahap setting infrastruktur dan software pendukung yang berdurasi 6 hari. Kemudian lanjut ke tahap yang terakhir yaitu training user. Terdapat tahap melakukan training kepada user yang berdurasi 7 hari. Dalam CPM ini terlihat untuk melakukan proyek ini harus sesuai dengan tahap-tahapnya. Jika tahap awal belum selesai, tidak dapat melakukan tahap selanjutnya. Ini langsung berurutan, dan berurutan. Harus urut. Jadi inilah proyek yang kami kerjakan, yaitu rancang bangun sistem informasi travel berbasis web. Untuk melakukan proyek ini, kami memerlukan setidaknya untuk biaya, yaitu ada anggaran 109.520.000. Ya, demikian proyek yang dapat kami sampaikan tentang rancang bangun sistem informasi travel berbasis web. Saya Siti Nurjana dan rekan saya Astika Restiani. Kami pamit undur diri. Bila ada salah kata, tolong dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.